nggak mau ya sudah. Artinya ilmu yang kamu pelajari nggak ono sing dipraktekkan. Buang sampah siji wae ora gelem kan. Mana kamu belajar toharoh mulai di ilmu apa kitab yang paling kecil Mabahadi sampai kitab yang paling gede yang bahas fikih. Kalau di apa secara umum di perkuliahan itu ada satu kitab namanya apa mas, fikih Sulaiman Rasyid. Nah itu dipakai dari zaman dulu itu Sulaiman Rasyid, dari tingkat SLTA, SLTP, perguruan tinggi, bahkan S1, S2, S3 masih menggunakan buku itu karena mendasar, simple, dan penjelasannya mudah dipahami. Ngoten. Udahlah kitab apapun nek ora diamalke ora ning gunane. Jadi maksud saya adalah ayo urip iki sebenarnya sederhana, tapi menjadi berat manakala kita tidak mengamalkan. Apa wae kuwi wis. Jujur harus dilatih. Orang yang belajar bohong kapanpun, dimanapun, situasi apapun selalu akan bohong. Gak percaya buktekno dhewe. Sampai pasti selalu akan mencari cara berpikir bagaimana supaya berbohong. Ini kan jadi masalah. Padahal latihan jujur itu lebih mudah daripada bohong. Dan ada dampak positifnya. Orang yang biasa jujur akan menjaga diri supaya tidak melanggar aturan. Karena nanti dia ditanya, dia akan jujur ngomongnya. Aduh kalau saya nanti ngomong khawatir gitu. Orang yang belajar bohong pasti akan melakukan segala pelanggaran. Dia sudah tahu caranya nanti bohong, ngomong apa, sudah langsung otomatis, sudah terbiasa soalnya. Ini jadi dipraktekkan saja. Urip itu ngomong seperti itu. Tapi kenapa saya melihat beberapa anak hanya sekedar sholat jamaah begitu sulit, hanya sekedar mangkat ngaji begitu sulit? Ya karena itu tadi orang dipraktek nih, yang dipelajari ilmunya. Bahkan malasnya tingkat tinggi, tapi pingin suksesnya juga tingkat tinggi. Itulah orang gila yang sebenarnya. Kalau orang gila yang gentayangan karena akalnya tidak sehat, itu gila kecil itu. Gila kecil. Gila besar adalah orang yang keinginan besar dan malasnya besar. Itulah orang yang paling gila. Gila. Bahkan enten riwayat salah satu yang tidak masuk surga, nggak bakal masuk surga, itu adalah tulul amal. Apa tulul amal? Orang-orang yang keinginannya besar, cita-citanya besar, tapi tidak mau menempuh perilaku, usaha, berbuat untuk apa yang dia inginkan. Itu orang tulul amal. Selalu hanya kerjaannya berandai-andai dan menghayal. Coba saya punya rumah bagus, coba saya punya mobil bagus, coba uang saya banyak, coba ini, coba itu, terus dikira setiap hari gur seandainya, seumpama, andai kata, terus saja itu yang ngelamun, menghayal tok, tidak banyak berbuat apa-apa. Bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri saja tidak peduli. Kon dia aja istighfar gak gelemoni, tidak peduli, merasa bahwa amalnya nggak penting lagi sudah. Tapi keinginannya macam-macam, pengen nang dunia sukses mulia, pengen nang swarga masuk surga, tapi ya wis dijak wiritan turu, jak ngaji turu, gak turu ngobrol, buang sampah satu aja ndak mau. Ya itu orang tulul amal namanya. Pengen nang dunia sukses mulia sampai akhirat mlebu swarga, ning apa yang dilakukan tidak sebanding dengan apa yang dia inginkan. Itulah orang gila yang sebenarnya. Ngerti? Kalau jenengan bercita-cita, berkeinginan besar, dan jenengan berusaha sekuat tenaga, usaha besar, itu yang benar, itu bukan tulul amal. Wis tahu meneh bola-bali hidup itu seperti itu. Sampai kan makan ngaji dhisik iso. Manggon dengar bisa, tapi mangkatnya selalu belakangan. Loh kan padahal kamu berangkat duluan ya bisa, nggak ada masalah. Tapi mangkatnya belakangan. Duduk di depan ya bisa, tapi duduknya langsung milih nanti aja di belakang. Loh. Nah itulah. Sekarang tak tanya, umpomo sampean tak kasih uang. Ini uang 100.000, ini uang 10 juta. Kira-kira milih mana? Ratna, kamu milih berapa?
Alah enggak milih, kamu enggak punya keinginan hidupnya itu. Ini uang 100.000, ini uang 1 miliar, tak kasih kamu milih mana? Lah pasti orang itu normal, keinginannya besar semuanya, ternyata normal. Tapi yaitu usahanya yang tidak normal, yang dilakukan yang tidak normal, males. Nah itu makanya saya selalu mengingatkan, males nganggur itu ora gur nang dunyane sengsara, nang dunyane terhina, nang dunyane enggak mulia, sampai di akhirat nanti enggak ada amal yang baik yang dicatat. Males nganggur, males ayolah. Apalagi seandainya kehidupan kita ini banyak orang-orang yang berjasa menopang kita, berbuatlah sesuatu untuk orang banyak. Mungkin kita belum bisa membalas kebaikan orang yang baik sama kita, tapi mungkin kita bisa berbuat walaupun kecil untuk orang lain. Lakukanlah, ngoten carane. Kan mesti ulang-ulang bahwa kita itu hanya akan menerima sesuai dengan apa yang kita kerjakan masing-masing. Ayo berusahalah maksimal supaya kita juga mendapatkan sesuatu yang maksimal. Kita nggak berbuat apa-apa pinginnya untuk sesuatu yang hebat, yang besar. Kita tidak tanya, nggak ada satupun yang milik uang 100.000, pasti milih yang 1 miliar. Artinya sama sebenarnya, keinginannya sama, wis toh. Tapi yaitu usahanya saja yang tidak sama. Oleh karena itu ayo bareng-bareng urip itu sekali lagi, hidup ini sekali lagi mudah. Mudah kalau dipraktekkan mudah. Yang susah itu gur dipikir mumet malan guran. Dipikir mumet ngeten. Oleh karena itu ayo bersama-sama rubah pola hidup. Apa yang sudah didengar, dipelajari, dinasihati, dipraktekkan, diamalkan. Ngono wae pun toh. Mungkin satu-satu insyaallah bisa kita lampaui, bisa kita tempuh, dan akhirnya membuat kita menjadi sukses mulia dunia akhirat. Amin. Kalau kita tidak pernah memulai ya, kalian kan tengok tuh bangun gedung 4 lantai itu sudah setahun kan, setahun lebih dah, kayaknya setahun setengah, lama kan. Ini besok rencana insya Allah baru mau ngecor lantai 4 kan? Artinya lama. Tapi karena kita mulai nih, besok insya Allah ngecor lantai 4, nah udah lantai 4 selesai, tinggal buat tiang lagi untuk atap. Sudah. Kalau nggak pernah kita mulai sampai hari ini tidak pernah terwujud. Kalau cuman kita hayal kan, nanti kita bangun 4 lantai, nanti kita bangun 7 lantai, gur dihayal terus, tapi tidak pernah kita mulai. Mohon maaf, bangun gedung seperti ini termasuk gedung besar. Kalau mamanya pembangunan ini anggaran gedung pemerintah paling enggak anggarannya sekitar 30 miliar kalau pemerintah yang menganggarkan. Jadi bukan bangunan kecil gitu. Bagi lembaga-lembaga pesantren kecil-kecil itu membangun gedung 4 lantai itu tidak mudah. Tidak mudah, hayalannya aja nggak sampai. Siapa yang ngereng? Ya sudah, saya sudah mengingatkan berulang-ulang, tapi sampean menyepelekan bahwa Allah omongannya apa gak penting. Kilo aku baca Al-Quran, ya monggo silahkan, tidak ada masalah. Saya sudah mengingatkan, kalau kamu kepingin mulia, letakkan pada tempatnya sesuatu itu. Kalau tidak diletakkan pada tempatnya, tidak akan pernah mulia. Walaupun peci kamu harganya 5.000, kamu pakai di kepala ya pas. Walaupun sepatu kamu harganya 5 juta, kamu pakai di kepala ya tidak pas. Jadi jangan merasa bahwa kamu sudah lebih baik amalnya, itulah kesombongan namanya. Dinasihati tinggal baca Al-Quran dewe, merasa bahwa Allah apa gak penting ki lho aku baca Al-Quran iki firman Gusti Allah. Wis tamong mau. Sepatu walaupun harganya 10 juta sekalipun kamu pakai di kepala ya, orang itu namanya orang gila yang sebenarnya. Peci walaupun regane 3.000 perak kamu pakai di kepala, pas. Pahami itu maksudnya. Ketika saya ngaji yo gatekno. Kalau kamu membaca Al-Quran nanti setelah tidak harus mendengarkan ngaji, gampang kok.
Ojo diwolak-walik. Ketika sendiri kamu nggak mau baca Al-Quran, tapi ketika ngaji harusnya mendengarkan nasihat, malah kamu baca Al-Quran. Ini kewolak-walik jenenge. Merasa kamu sudah lebih baik. Kamu lebih baik bagus harus, tapi merasa itu yang jadi persoalan. Merasa itu adalah bagian amal yang tidak diterima. Jadi setiap hari amal manusia itu oleh malaikat-malaikat hafadhah dibawa naik ke langit. Yang dalam perjalanan mungkin kalau dihitung tahun dunia 1000 tahun, tapi itu wallahu a'lam begitu cepat, begitu jauhnya. Selalu amal itu begitu sampai terakhir di langit pertama. Yang melakukan ini takabur apa enggak? Kalau takabur sudah enggak lolos lagi ke langit berikutnya. Setiap langit itu diperiksa sampai terakhir. Amalan ini untuk Allah apa tidak, sampai terakhir itu. Sudah lolos, orangnya enggak sombong, orangnya tidak memfitnah, orangnya tidak dengki. Terus itu setiap langit itu ada pemeriksaan amal itu. Tiap hari dibawa amal manusia seperti itu. Sampai terakhir itu apakah amalan ini untuk Allah atau bukan. Kalau bukan dikembalikan, tidak diterima, nggak sampai kepada Allah. Jadi berhati-hatilah. Takabur, sombong, ujub itu bagian langit-langit awal untuk menolak amal seseorang sampai kepada Allah. Monggo kula sak dermo ngelingno, jenengan bisa pelajari amal-amal yang diterima oleh Allah itu seperti apa. Monggo. Kalau kita merasa sudah lebih baik, sudah banyak amal, sudah ya itu, nah itu jebakan itu. Amalnya nggak ada yang diterima oleh Allah. Bahkan masih langit pertama, kedua udah gugur semua, sudah nggak sampai langit ke-7. Jadi saya sudah mengingatkan berulang-ulang, ayo tempatkan diri, sik diomongi malah sok-sokan maca Al-Qur'an dhewe. Piye dong? Padahal kita niki perintah Kanjeng Nabi kun aliman, dadi wong alim. Lek gak iso dadi wong alim, kun muta'aliman, dadi wong sing gelem belajar. Nek belajar yo angel, kun sami'an, jadilah orang yang suka mendengar. Jadilah orang yang mendengar. Niku iku wis derajat terakhir iku. Nek sing ke bawah wis rantun kun muhiban, dadi wong seneng karo wong-wong alim. Nah, iya iku wis nek papat-papate ora ono wis wallahu a'lam. Kita enggak masuk kategori manusia. Piye jajal? Wong alim enggak, belajar enggak, seneng ngrungokne enggak. Karo wong alim ya ora seneng, ayo kan? Ngomong seneng karo wong alim ki ana buktine, ana tandane. Wah, aku seneng, enggak bisa dilihat. Ketika kedatangan orang alim bagaimana penghormatannya segala akan dilihat orang itu, walaupun ngomong seneng enggak seneng akan kelihatan. Gitu loh. Piye le mulyane segala macam kan kelihatan nanti. Jenengan aja cuek-cuek saja ya berarti enggak ada tanda-tandanya bahwa kita seneng kepada orang alim. Ora ono tandane, gur ngomong mah. Ngomong wis gak ana bukti. Umpama iki mengko ya, umpama wis wayahe Yasin, umpama lho ya, umpama ani Yasin kok seneng karo bocah wedok ya, ngomong seneng. Oh ya wis Mas, nek seneng lamar tapi enggak pernah ngelamar, gur ngomong seneng. Berarti bener gak itu? Bener betul? Bohong kan? Sama kita ngomong iya cinta kepada orang alim, cinta kepada Rasulullah, tapi gak eneng buktine. Ngapusi namanya? Ngapusi mboten? Ngapusi jenenge. Sallallahu Muhammad. Ya tenang, ayo bareng-bareng. Pokoknya sekali lagi hidup ini mudah. Absen mengumpulkan